Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abetego Jeremita Julu dari MB21KA. Saya akan menjelaskan ada perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada modal PT, yang kedua ada pemegang saham, yang ketiga ada kelebihan dan kelemahan, yang keempat ada syarat umum. Pengertian PT adalah badan hak yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham. Unsur-unsur badan hukum: organisasi yang teratur, dipimpin oleh pengurus, harta kekayaan sendiri, terpisah dengan harta kekayaan para anggotanya, melakukan hubungan hak sendiri, diwakili oleh pengurusnya. Pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka, mempunyai tujuan sendiri, terlihat dalam anggaran dasar. Tanggung jawab pemegang saham. Tanggung jawab megang saham PT terbatas pada nilai saham yang dimiliki apabila telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum, tidak memanfaatkan perseorangan untuk kepentingan pribadi semata-mata. Pemegang saham tidak terlibat dalam pembuatan melawan hukum, tidak menggunakan kekayaan perseorangan secara melawan hukum yang mengakibatkan kekayaan perseorangan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT. Tidak terjadi tercampur harta pribadi dari PT. Pendirian PT, syarat formilnya itu, pendiri minimal 2 orang atau lebih dengan membuat akte pendirian yang dilakukan di depan notaris. Pendiri wajib mengambil bagian saham apabila kurang dari 2 orang. Maka dalam maksimal 6 bulan harus ada penggantinya. Akte pendirian oleh materi hukum dan perundang-undangan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi PT yang dimiliki negara atau PT yang mengelola bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan. Cara mendapatkan pengesahan PT. Yang pertama itu ada para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan dengan menggunakan jasa teknologi informasi dan sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Yang kedua itu ada 60 hari setelah pengajuan harus ada pengesahan atau penolakan. Yang ketiga itu akte pendirian PT dan naskah asli atau salinan resmi, akte autentik dari perbuatan hukum yang berkaitan diletakkan menjadi satu kesatuan. Yang keempat itu pembuatan hukum pendiri yang tercantum dalam akta pendirian, meningkatkan PT setelah PT menjadi badan hak apabila setelah perbuatan tersebut disetujui oleh semua pemegang dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham. Di sini ada RUPS 1 diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah PT SAM menjadi badan HK. Yang kedua, setelah PT SAM berdiri, maka direksi wajib mendaftarkan PT dalam daftar perseroan sesuai dengan UU nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang terakhir, pengumuman pendirian PT dalam TBN Indonesia. Di sini ada syarat material. Yang pertama itu pasar modal. Terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Yang kedua dapat berupa saham atas nama atau saham atas unjuk. Yang ketiga minimal 50 juta rupiah. Yang keempat saat pendirian minimal 25% modal dasar harus telah ditetapkan dan disetor penuh. Yang terakhir modal saham dapat berupa uang, bentuk lain, barang yang tidak bergerak. Di sini ada larangan-larangan dalam PT. Yang pertama tuh dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Yang kedua, dilarang saham tersebut dibeli oleh anak perusahaan sendiri. Yang ketiga, larangannya tersebut mengandung pengecualian terhadap kepemilikan saham yang diperoleh karena ada peralihan hak, hibah wasiat, tetapi hanya dalam 1 tahun harus dialihkan kepada pihak lainnya. Selanjutnya di sini ada perubahan AD. Yang pertama ditetapkan RUPS dengan akta notaris. Yang kedua mendapatkan persetujuan materi dan didaftar dalam daftar perusahaan dan diumumkan. Hal-hal yang harus diumumkan di sini ada beberapa. Yang pertama nama perusahaan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdiri PT, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan atau disetor, perubahan status menjadi TBK atau sebaliknya. Jika waktu perubahan maksimal 30 hari setelah RUPS, lebih dari itu artinya batal. Yang terakhir perpanjangan PT adalah 60 hari sebelum jangka waktu berdirinya PT habis.
Di sini ada saham. Saham itu merupakan benda bergerak. Saham merupakan surat tanda bukti tentang ikut seseorang dalam PT. Di sini ada bentuk-bentuk saham. Yang pertama saham biasa, saham balance, saham blanko, lihat, unjuk, bawah, dan saham di atas nama. Yang kedua saham referen atau prioritas dalam kurung kumulatif atau wins diland. Saham bonus dan saham sendiri. Cara-cara memindahkan hak atas saham. Yang pertama saham atas unjuk, itu dengan cara penyerahan surat saham. Yang kedua saham atas nama, itu tuh dilakukan dengan akta pemindahan hak baik dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Perseroan wajib menjamin semua saham yang ditawarkan pemegang saham dibeli dengan harga wajar dan dibayar tunai. Yang terakhir tuh pemegang saham berhak menggugat PT ke PN bila dirugikan dan diperlukan tidak adil. Struktur organisasi PT atau perseroan terbatas di Indonesia berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Beberapa poin penting mengenai RUPS yaitu yang pertama ada pelaksanaan RUPS diadakan oleh direksi, komisaris atau atas permintaan pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 dari seluruh saham. Yang kedua ada pengumuman untuk PT TBK sebelum RUPS, harus ada pengumuman di 2 surat kabar berskala nasional. Yang ketiga ada one share one vote, setiap saham memberikan hak 1 suara. Yang keempat ada media elektronik, RUPS dapat dilaksanakan melalui telekonferensi, videokonferensi, dan atau media elektronik lainnya. Yang kelima ada quorum RUPS, dianggap sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah dari seluruh saham. Jika tidak tercapai, RUPS kedua diadakan dengan quorum 1/3 dari seluruh saham. Yang keenam ada pemberitahuan RUPS kedua, harus diumumkan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan, dengan pelaksanaan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS pertama. Yang ketujuh ada pengambilan keputusan, dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak. Yang ke-8 ada perubahan anggaran dasar atau AD. Quorum adalah 2/3 dari seluruh saham dan disetujui oleh 2/3 yang hadir. Jika tidak dipenuhi, RUPS kedua dengan quorum dan persetujuan yang sama. Yang ke-9 ada penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Quorum adalah 3/4 dari seluruh saham dan disetujui oleh 3/4 yang hadir. Yang ke-10 ada perpanjangan jangka waktu PT. Quorum dan persetujuan adalah 3/4 dari seluruh saham. Contohnya itu sebuah perusahaan teknologi besar seperti PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom harus mengikuti prosedur ini saat mengadakan RUPS tahunan untuk membahas laporan tahunan dan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Selanjutnya ada direksi. Direksi adalah pihak yang diangkat oleh RUPS dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan PT. Tugas-tugas direksi meliputi yang pertama pengelolaan kekayaan PT, mengurus seluruh harta kekayaan PT. Yang kedua manajemen PT, mengelola dan menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan. Yang ketiga ada representasi PT, mewakili PT dalam urusan hukum maupun di luar hukum. Yang keempat adalah laporan keuangan, menyerahkan laporan keuangan PT kepada akuntan publik untuk diaudit. Yang kelima ada tanggung jawab pribadi. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Jika PT mengalami kebangkrutan karena kesalahan direksi dan kekayaan PT tidak cukup menutupi kerugian, direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng. Contohnya itu, direksi PT Freeport di Indonesia harus mengelola operasional tambang emas dan tembaga, memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan regulasi dan melaporkan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada komisaris. Komisaris adalah pihak yang mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Tugas dan tanggung jawab komisaris yaitu yang pertama ada
pengawasan kebijakan direksi, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen oleh direksi. Yang kedua, pemberian persetujuan, memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam keputusan tertentu. Yang ketiga ada pengurus PT dalam keadaan tertentu. Komisaris dapat bertindak sebagai pengurus. Contohnya itu Komisaris PT Astra Internasional mengawasi strategi perusahaan dan memastikan direksi mengikuti rencana bisnis yang disetujui. Selanjutnya ada hal-hal baru dalam UU nomor 40 tahun 2007. Beberapa hal baru yang diatur oleh UU nomor 40 tahun 2007. Yang pertama itu ada cadangan laba. PT wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih tiap tahun untuk cadangan jika memiliki saldo laba positif. Yang kedua itu pembagian dividen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Fardita. Di sini saya akan menjelaskan slide 17 sampai 21. Berakhirnya atau bubarnya PT. Yang pertama ada keputusan RUPS atau disebut Rapat Umum Pemegang Saham. PT dapat dibubarkan berdasarkan keputusan yang diambil oleh RUPS. Yang kedua ada jangka waktu habis. Jika PT didirikan untuk jangka waktu tertentu, maka PT akan bubar ketika jangka waktu tersebut berakhir. Yang ketiga ada penetapan pengadilan. PT dapat dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan atas beberapa alasan seperti permohonan kejaksaan. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pembubaran PT, permohonan pihak berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian PT. Selanjutnya ada permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Yang selanjutnya ada PT tidak mungkin dilanjutkan karena alasan berikut. PT tidak aktif selama 3 tahun atau lebih. PT tidak dapat melakukan RUPS karena sebagian besar pemegang sahamnya tidak diketahui alamatnya. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah karena perimbangan kepemilikan saham sedemikian rupa sehingga tidak ada quorum. Kekayaan PT berkurang drastis sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya lagi. Selanjutnya ada syarat pendirian PT berdasarkan UU nomor 40 2007. Yang pertama ada pendiri minimal 2 orang. PT harus didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Pasal 7 ayat 1. Yang kedua ada akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pendiri harus dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada saham yang diambil oleh pendiri. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan pasal 7 ayat 2 dan 3. Yang keempat ada pengesahan oleh materi kehakiman. Akta pendirian harus disahkan oleh materi kehakiman dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia BNRI pasal 7 ayat 4. Yang kelima ada modal dasar, modal di setor. Modal dasar minimal 50 juta dan modal di setor minimal 25% dari modal dasar pasal 32 dan pasal 33. Yang keenam ada minimal 1 direktur dan 1 komisaris. PT harus memiliki minimal 1 orang direkrut dalam 1 orang komisaris pasal 92 ayat 3 dan pasal 1008 ayat 3. Selanjutnya ada kelebihan perseroan terbatas PT. Yang pertama ada tanggung jawab terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan, tidak lebih. Yang kedua ada kelangsungan perusahaan terjamin. Sebagai badan hukum, kelangsungan perusahaan lebih terjamin dan tidak tergantung pada pemilik individu. Pemilik dapat berganti-ganti. Yang ketiga ada mudah pemindahan hak milik. Saham dapat dijual kepada orang lain, sehingga hak milik dapat dengan mudah dipindahkan. Yang keempat ada mudah mendapatkan tambahan modal. Perusahaan dapat mengeluarkan saham baru untuk memperoleh tambahan modal. Yang kelima ada manajemen dan spesialis. Manajemen yang lebih profesional memungkinkan pengolahan sumber daya secara efisien. Manajer yang tidak cakap dapat diganti dengan yang lebih cakap. Selanjutnya ada kelemahan perseroan terbatas PT. Yang pertama ada subjek pajak tersendiri. PT merupakan subjek pajak tersendiri selain pajak perusahaan, dividen, atau laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham juga dikenakan pajak. Yang kedua ada proses pendirian lebih sulit.
Pendirian PT lebih sulit dibandingkan bentuk usaha lainnya, membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga ada biaya pembentukan tinggi. Biaya untuk membentuk PT relatif tinggi. Yang keempat ada kurang rahasia. Aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham sehingga dianggap kurang rahasia, terutama yang menyangkut laba perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih.